Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kalian mengecek kanan kiri kalian dan di bawah meja kursi kalian apakah ada sampah yang tertinggal. Jika memang ada sampah yang tertinggal, boleh disimpan terlebih dahulu untuk nanti dapat dibuang setelah pembelajaran Ibu selesai. Silakan kalian untuk dapat mempersiapkan alat tulis kalian dan untuk dapat merapikan tempat duduk kalian agar terlihat lebih rapi dan kita lebih nyaman untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka untuk berdoa terlebih dahulu yang akan Ibu pimpin. Berdoa menurut keyakinan hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini Ibu akan mengecek absensi kalian. Apakah hari ini kalian berangkat semua atau ada yang izin? Baik, hari ini berangkat semua ya. Langsung saja, hari ini Ibu akan membahas tentang materi menyiram indahnya keadilan dan kedamaian. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi tersebut, kita harus mengingat terlebih dahulu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi penegakan hukum di Indonesia. Dari kalian, apakah ada yang masih mengingat seberapa pentingnya kita harus menegakkan hukum di Indonesia? Ada yang bisa membantu menjawab? Nampaknya kalian tidak belajar ya kemarin malam. Baik, Ibu akan sedikit menyinggung materi yang lalu sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas. Penegakan hukum di Indonesia itu sangat penting dan sangat diperlukan. Karena pada zaman terdahulu kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sangatlah susah dan sangat berat. Banyak banget tantangan yang kita harus lalui. Sehingga yang kita hanya penerus bangsa yang harus tetap menjaga kemerdekaan Indonesia. Kita harus selalu senantiasa membantu penegakan hukum di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, warga negara, dan adanya hukum yang mengatur itu sangat diperlukan bagi keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini kita melihat sangat ada terjadinya pelemahan. Karena hukum di Indonesia itu lebih tumpul ke atas dan lebih meruncing ke bawah. Artinya, hukum itu sangat dirasakan sengsara oleh masyarakat bawah, sedangkan hukum itu sangat tumpul dirasakan masyarakat yang dalam arti ekonomi di atas. Sebagai kita lihat contoh kasus di kehidupan, dalam pengadilan, orang yang lemah, orang yang dalam ekonomi rendah, itu otomatis mereka akan kalah dalam persidangan. Ketidakadilan dalam pengadilan dan pemerintahan ini sangat kita bisa lihat dan kita rasakan. Dalam pengadilan pun, untuk masyarakat luas pun, hukum itu dapat dibeli karena hakim dapat disuap untuk dapat memenangkan suatu sengketa dalam permasalahan persidangan. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memiliki beberapa tujuan yang Ibu harap dapat kalian capai dalam hal ini. Yang diantaranya, kalian nanti mampu menjelaskan hakikat dan penegakan hukum dan menguraikan dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang selanjutnya, dapat menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang selanjutnya, dapat mengidentifikasi peristiwa di lingkungan sekitar disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi dari peristiwa di lingkungan sekitar serta menunjukkan sikap jujur, kerjasama, serta tanggung jawab. Langsung saja, menyiram indahnya keadilan dan kedamaian itu sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Karena penegakan hukum di Indonesia itu sangat dapat mempengaruhi keadilan dan kedamaian bangsa Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia yang baik, yang terstruktur, dan diawasi oleh pemerintah otomatis akan menciptakan keadilan dan kedamaian yang positif pula. Begitu sebaliknya, jika penegakan hukum di Indonesia itu mengalami pelemahan atau mungkin dapat menurunnya sikap jujur dari badan-badan pemerintah ataupun badan-badan dalam pengadilan, maka keadilan dan kedamaian tersebut tidak akan tercapai. Jadi, untuk dapat mencapai keadilan dan kedamaian di
membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, warga negara untuk dapat mematuhi peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Langsung saja kita akan membahas tentang materi pada pagi hari ini. Yang pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini saya mengambil dua berpendapat. Yang pertama dari Andi Hamzah. Andi Hamzah mengatakan perlindungan hukum sebagai usaha pasti dilakukan seseorang atau lembaga pemerintahan atau swasta bertujuan keamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan HAM yang ada. Sedangkan dari pihak Simanjuntak berkata, perlindungan hukum sebagai usaha pemerintahan menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada rakyat agar warga negara tidak dilanggar dan pelanggar terkena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu usaha yang dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta untuk dapat mempertahankan hak-hak warga negaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada yang melanggar. Jikapun ada yang melanggar, kita harus siap-siap untuk mendapatkan sanksi ataupun hukuman dari hak yang kita langgar tersebut. Sudah memahami kalian tentang pengertian apa perlindungan hukum? Kalau belum paham, boleh dipertanyakan ke ibu hari ini, mumpung kita ketemu hari ini. Oke, tidak ada ya, kita langsung lanjut saja. Yang selanjutnya tentang unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum itu ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang selanjutnya berkaitan dengan hak-hak warga negaraannya. Yang selanjutnya jaminan kepastian hukum dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hal ini, unsur-unsur ini sangat berkaitan erat, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya itu harus selalu ditegakkan. Perlindungan tersebut dapat berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraannya. Sebagai contohnya ada hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk belajar, hak untuk melanjutkan cita-citanya, hak untuk memperjuangkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Hak-hak tersebut ada jaminan kepastian hukumnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintahan. Jika peraturan-peraturan tersebut ataupun aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku itu dilanggar oleh seseorang atau dilanggar oleh pemerintahan ataupun pihak swasta, otomatis akan ada sanksi ataupun hukuman yang akan mengadili mereka, karena hal tersebut sudah ada aturannya dalam peraturan perundangan. Yang selanjutnya tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang selanjutnya, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tegaknya supremasi hukum, dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik, kita diharapkan mampu untuk lebih memperbaiki supremasi hukum yang ada di Indonesia. Kita bisa tahu, kita bisa lihat, di Indonesia itu banyak sekali permasalahan yang terjadi khususnya dalam hukum di Indonesia. Sehingga kita harus bersama-sama dengan pemerintah, dengan pihak-pihak yang berkait, pejabat-pejabat dalam pemerintah harus senantiasa bekerja sama untuk dapat membangun supremasi hukum yang lebih baik, agar terciptanya keadilan dan penegakan hukum, perlindungan hukum di Indonesia itu mampu maksimal kita capai. Tegaknya keadilan itu dapat kita tempuh dengan perlindungan dan penegakan hukum yang baik. Apabila penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia itu baik, otomatis keadilan itu akan tercapai. Dalam arti, perlindungan penegakan hukum dari badan hukum ataupun badan pemerintah ataupun pejabat yang berwenang, dan mereka itu bersama-sama untuk mewujudkan keadilan yang ada dalam Indonesia ini, sehingga kita dapat menjadi warga negara yang berkeadilan dan
mampu untuk mewujudkan supremasi hukum yang baik. Yang selanjutnya, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Adanya perlindungan dan penegakan hukum itu diharapkan mampu untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Karena jika dengan perlindungan penegakan hukum itu apabila diperhatikan, dijalankan dengan sesuai prosedurnya, sesuai dengan anjuran pemerintah, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat itu pun akan mampu sangat mudah untuk kita capai bersama-sama. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di antaranya, yang pertama hukumnya, terus penegakan hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta kebudayaan. Hukum dapat dikatakan dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia apabila hukum tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangannya, sehingga hukum itu dapat diterima di masyarakat dan mampu dijalankan dalam pemerintahan. Yang selanjutnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang dalam hukum tersebut. Apabila kerjasama mereka itu berjalan dengan baik, maka otomatis penegakan hukum di Indonesia itu akan mampu tercapai dengan baik. Yang selanjutnya masyarakat. Apabila peran serta masyarakat itu baik, otomatis penegakan hukum di Indonesia itu juga akan otomatis baik. Dalam hal, contohnya, ada masyarakat yang tersandung kasus hukum ataupun harus melakukan sidang dalam pengadilan. Apabila masyarakat tersebut aktif dalam ikut serta kegiatan persidangan itu, otomatis kasusnya akan cepat selesai dan otomatis akan mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, apabila masyarakat tersebut pasif dalam menghadiri persidangan, otomatis penegakan hukum di Indonesia itu akan mengalami kemunduran dan keterlambatan dalam penegakan hukum yang baik. Sehingga harus adanya kerjasama yang baik antara penegakan hukum dan masyarakat harus sesuai dengan peraturan hukum yang sudah berlaku. Yang selanjutnya, adanya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Adanya sarana dan fasilitas dari pemerintah yang baik, otomatis penegakan hukum di Indonesia itu akan mampu tercapai secara baik. Dalam hal sarana dan fasilitas dalam hal pengadilan, itu harus senantiasa diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah, dan pejabat-pejabat yang berwenang. Sehingga sarana dan fasilitas tersebut dapat menjadi faktor pendorong penegakan hukum yang di Indonesia agar lebih baik. Yang terakhir itu kebudayaan. Kebudayaan setiap masyarakat itu pasti beda-beda. Tiap daerah pun beda-beda. Jadi diharapkan dengan adanya penegakan hukum di Indonesia itu mampu untuk mempererat hubungan antar manusia dan antar masyarakat warga negara di Indonesia agar lebih senantiasa dapat menegakkan keadilan, menegakkan kedamaian, dan menjadi faktor dan menjadi seseorang yang penting dalam membantu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya tentang peran kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, mengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian harus mampu menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat, karena tugasnya polisi itu harus menjaga negara ini, terus menjaga kedamaian lingkungan sekitar. Tapi pada kenyataannya, polisi yang seharusnya mengayomi, terus membantu masyarakat, terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, seringkali tercoreng nama baiknya, tercoreng tugas baiknya itu hanya karena ada pihak-pihak yang nakal. Dalam arti, dalam sebuah operasi tilang, seorang polisi melakukan tilang kepada seseorang, dan seseorang itu diharuskan untuk membayar di tempat. Padahal sesuai prosedurnya, polisi itu harus memberikan surat tilang, dan surat tilang itu akan dibawa dalam sidang dalam pengadilan negeri, baru bisa diambil. Tapi dalam kenyataannya polisi tersebut harus menyita motornya. Dengan jalan tersebut polisi dapat meminta uang secara langsung. Hal tersebut sering
kali kita ketemui di beberapa operasi tilang yang sudah berlaku. Seharusnya dari pihak pemerintah pun harus dapat menindak tegas polisi yang nakal tersebut, sehingga pemerintah itu harus mampu memberikan keadilan dan kedamaiannya kepada masyarakatnya. Jika polisi sekarang tidak akan ada yang nakal ataupun memainkan jabatannya, otomatis penegakan hukum di Indonesia itu akan sangat mudah tercapai, karena asumsi masyarakat yang negatif dalam polisi tersebut dapat hilang dengan sendirinya apabila ada perbaikan dalam anggota kepolisian yang nakal tersebut. Harus adanya tindak tegas yang dianjurkan pemerintah agar polisi itu jera dan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan ataupun dalam aturan yang mengatur tugas wewenangnya tersebut. Yang selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran kejaksaan dalam pengadilan itu tersebut ada dua, yakni perdata dan pidana. Yang bagian pidana pun dia itu mengurus bagian pembunuhan, perampokan, ataupun penculikan, dan lain-lain. Sedangkan bagian perdata, dia hanya mengadakan kasus bagian perceraian atau pembagian harta, dan lain-lain. Kejaksaan dalam bidang pidana tersebut harus melakukan penuntutan. Dalam arti, dalam persidangan, jaksa itu harus menuntut masyarakat yang sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Dalam arti, jika dia itu melakukan pembunuhan, hasilnya kita harus menuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan yang pembunuhan. Yang selanjutnya, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan. Kejaksaan itu harus mampu menetapkan hukum serta mengambil keputusan pengadilan, sehingga peran kejaksaan itu dapat tercapai dengan baik dalam hal penerapan hukum ini. Yang selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana lepas bersyarat. Hal ini, kejaksaan itu berperan aktif dalam menjamin dan mengawasi tentang putusan pidana yang bersyarat, pengawasan, dan tidak bersyarat. Sehingga orang itu yang bebas tapi bersyarat itu harus senantiasa selalu diperhatikan oleh kejaksaan, sehingga mereka itu harus berbagi tugas tentang keputusan-keputusan pidana yang bersyarat maupun pengawasan ataupun lepas bersyarat, sehingga orang yang terdakwa tersebut dapat senantiasa tetap diperhatikan dan tetap dilindungi baik di dalam masyarakat maupun di dalam hukumnya. Yang selanjutnya, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Penyidikan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, sehingga kita harus melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh menyeleweng dari peraturan tersebut. Yang selanjutnya, melengkapi berkas perkara. Yang selanjutnya, dalam bidang perdata, adapun tugas tersebut yaitu ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan pun diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terjadinya penurunan kasus dalam masyarakat dan tindak pelanggaran yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum itu harus senantiasa diterapkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Apabila kebijakan penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik, otomatis harus ada pemerintah dan masyarakatnya yang bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu. Yang selanjutnya, pengawasan peredaran barang cetakan. Kejaksaan tersebut harus mengawasi peredaran barang percetakan, karena dalam hal ini apabila kita menduplikat dokumen yang tidak ada isinya, otomatis itu akan berkaitan dengan kebijakan hukum dan perilaku hukum, dan otomatis dia itu melanggar hukum, dan ada undang-undang yang mengatur hukum tentang duplikat dokumen yang tanpa seizin penciptanya. Yang selanjutnya, tentang pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kejaksaan ini harus mengawasi bagaimana tentang kepercayaan agama yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ada kerusuhan
apabila ada perpecahan antara agama tersebut, kejaksaan itu harus mampu mengadili perkara tersebut, sehingga yang tadinya masyarakat itu pecah belah mampu dipersatukan kembali dalam hal kepercayaan agama tersebut. Yang selanjutnya tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang selanjutnya penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kejaksaan pun harus mengembangkan hukum serta statistik kriminal, karena hal tersebut dapat berkaitan dengan langkah apa yang kita dapat ambil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dan untuk menipiskan hukum yang ada, permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sehingga kita akan dapat mampu lebih meningkatkan ketertiban, kedamaian, dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang untuk undang-undang mengadili. Hakim itu memiliki tugas untuk mengadili dalam persidangan, baik itu melakukan putusan hakim, yang sehingga keputusan itu harus dijalankan oleh kejaksaan dan akan diterima oleh terdakwa yang sudah ditetapkan oleh hakim dalam persidangan tersebut. Yang selanjutnya ada advokat dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Advokat ataupun penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan di bidang hukum, baik perdata maupun pidana, kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat ataupun bantuan hukum aktif. Advokat ini sangat diperlukan dalam persidangan, karena advokat ini dapat menjadikan penasihat hukum sehingga dapat membantu keberlangsungan perjalanan persidangan, karena penasihat hukum ini sangat diperlukan untuk dapat menitik beratkan dan mencari permasalahan titik tengah antara putusan hakim dan kejaksaan, sehingga terdakwa itu benar-benar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah mereka langgar. Sehingga peran advokat dan hakim itu sangat diperlukan. Namun kenyataannya sekarang itu dalam pengadilan pun dapat kita istilah adanya suap, sehingga kita harus memperhatikan advokat, kehakiman maupun kejaksaan yang seharusnya bersih dari sifat suap, sehingga keadilan itu dapat tercapai di dalam masyarakatnya. Advokat itu sangat diperlukan untuk memperlancar proses persidangan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah itu lebih menindak tegas ataupun lebih memperhatikan hak-hak masyarakat, serta memperhatikan kinerja dari pejabat-pejabat yang ada dalam pengadilan tersebut, sehingga tidak adanya penyelewengan jabatan, korupsi, ataupun terjadinya suap untuk memenangkan suatu perkara dalam persidangan. Oke, untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan sedikit memutarkan video tentang pembelajaran. Bentar. Sebelum Ibu memutarkan video, adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan? Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Apabila tidak ada yang ditanyakan, langsung saja kita melihat ke contoh video yang akan Ibu tampilkan. Di sini kita lihat dalam hal persidangan, dalam hal adanya tindakan seperti ini, adanya tawuran, sebaiknya kalian memperhatikan video tersebut. Nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan.
Mungkin segitu saja ya cuplikan yang Ibu tampilkan. Dari kasus-kasus tersebut, Ibu meminta kalian untuk dapat nanti tugas di rumah menganalisis dan mencari beberapa contoh kasus pelanggaran keadilan dan penegakan hukum, serta solusi apa yang harusnya pemerintah lakukan untuk dapat lebih meningkatkan keadilan dan kedamaian dalam negara ini. Dalam video tersebut, adakah yang dapat menyimpulkan bagaimana keadaan keadilan dan kedamaian yang terjadi di Indonesia? Tidak ada yang menjawab? Yaudah, Ibu simpulkan ya. Dari video tersebut, kita nampak bahwa keadilan dan kedamaian di bangsa Indonesia itu belum tercapai sesuai dengan keinginan kita. Masih banyaknya terjadi kasus-kasus pelanggaran hak-hak masyarakat, itu akan mempengaruhi tentang permasalahan yang ada di Indonesia ini. Sehingga pemerintah itu harus lebih memperhatikan tentang permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga kita tidak akan mengalami kemerosotan keadilan ataupun kedamaian. Kita diharapkan untuk bersama-sama mampu untuk mencapai keadilan dan kedamaian itu secara bersama-sama, sehingga kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan itu sangat diperlukan. Oke, tadi sudah tahu ya tugas di rumah itu untuk mencari apa. Ibu ulangi. Kalian memiliki tugas mengerjakan di rumah untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia, penegakan hukum khususnya, karena penegakan hukum itu dapat mempengaruhi keadilan dan kedamaian di Indonesia. Sehingga tugas kalian mencari kasus-kasus pelanggaran penegakan hukum yang mempengaruhi keadilan dan kedamaian di Indonesia. Minggu depan kita akan bahas, serta nanti kalian kerjakan LKS halaman 37 untuk kita bahas minggu depan. Baik, untuk menambah lebih pengetahuan kalian, Ibu akan sedikit adakan permainan agar kalian lebih memahami pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di sini Ibu memiliki kartu berpasangan. Dalam hal ini nanti masing-masing siswa akan mengambil dua kartu, dan itu akan mereka cocokkan yang mana itu perbuatan yang mencerminkan penegakan hukum, keadilan, dan kedamaian, dan mana yang tidak mencerminkan. Baik, Ibu bagi ya. Baik, kalian kerjakan dulu ya. Ibu berikan waktu kalian selama 5 menit. Ya baik ya, sudah 5 menit. Kita akan bahas satu persatu tentang kartu berpasangan tadi. Silahkan kalian nanti kumpulkan tugasnya kartu berpasangan tersebut, dan kita akan bahas satu persatu. Atau kalau enggak, kita tukarkan dengan teman sebelah kita untuk mencocokkan mana yang benar, mana yang tidak. Kita bahas bareng-bareng ya. Di sini ada gambar yang dia itu berebut mainan antara anak satu dengan anak dua. Seharusnya dari pihak orang tua itu memberikan barang mainan itu harus sesuai. Jadi yang cowok itu diberikan dan yang cewek itu juga diberikan. Jadi keadilan antara adik dan kakak ini dapat terjalin, sehingga perilaku ini tidak akan mencerminkan keadilan dan kedamaian dalam sebuah keluarga ya. Yang selanjutnya ada ini, orang-orang naik kereta api bahkan udah melebihi batas ya, dan mereka itu malah menaik di bagian di atas gerbong yang justru itu membahayakan. Hal ini juga mencerminkan belum adanya penegakan hukum dan keadilan untuk masyarakatnya.
Yang selanjutnya ini ada kegiatan membolos. Membolos itu perilaku yang tidak terpuji dan bahkan dia itu tidak ikut serta menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Karena seharusnya mereka itu masih belajar di rumah, malahan mereka itu membolos untuk bersenangan mereka sendiri. Yang selanjutnya ini ada kegiatan balapan liar dan kegiatan merampok. Hal ini tidak membantu masyarakat dalam menjamin keadilan serta penegakan hukum di Indonesia. Karena apa? Karena mereka masih melakukan balapan liar dan mereka masih melakukan perampokan. Yang selanjutnya adanya kegiatan bullying di kampus, di sekolah ataupun instansi pendidikan, serta adanya seorang anak yang dikasih tahu orang tua mereka itu tidak mau mendengarkan, bahkan mereka itu malah menutup kuping, sehingga apa yang orang tua harapkan itu tidak akan mampu tercapai karena mereka itu acuh tak acuh dengan apa yang disampaikan orang tuanya. Yang bullying ini otomatis ini juga akan mempengaruhi mental orang yang dibully, sehingga penegakan hukum dan keadilan pun juga tidak akan tercapai kalau kita itu terus membuli seseorang. Yang selanjutnya ada kegiatan demokrasi. Demokrasi ini merupakan contoh penegakan hukum di Indonesia. Karena apa? Demokrasi itu mengharuskan kita musyawarah dengan masyarakat dan kita itu beradu argumen, sehingga kita mencari titik tengah dan kita mencari jalan keluar bersama-sama, sehingga kita akan merasa legowo dalam hal permasalahan yang kita hadapi. Yang selanjutnya ada kegiatan gotong royong. Hal ini juga mempengaruhi ya, karena gotong royong itu meringankan beban satu sama lain dan bersama-sama melakukan suatu pekerjaan, sehingga kita mampu untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan hukum di Indonesia. Selanjutnya ini merokok. Merokok itu seringkali pelajar lakukan di sekolah maupun di kantin, sehingga seharusnya kesadaran dari pihak pelajar pun harus ditingkatkan, karena merokok itu dapat membahayakan kesehatan mereka dan mempengaruhi perkembangan psikis mereka. Yang selanjutnya ada tawuran dan seorang anak yang tidak mampu malah membantu pekerjaan orang tua. Seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan dunia pendidikan anak, sehingga anak itu dapat menempuh pendidikan yang sesuai, sehingga tidak adanya anak yang tidak dapat meneruskan sekolahnya hanya terkendala biaya. Seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan dunia pendidikan untuk dapat menggratiskan pendidikan, sehingga semua orang dapat mencapai hak-haknya dalam belajar. Dalam hal ini ada kasus suap, juga tidak menunjukkan keadilan. Di sini ada proses pembelajaran terbuka antara guru dengan murid. Di sini juga mencerminkan keadilan dan pertahanan hukum karena polisi menilang. Di sini mencerminkan karena semua kalangan pendidik itu, baik yang masih kecil maupun yang udah gede, itu harus memiliki hak untuk belajar. Yang selanjutnya itu ada toleransi umat beragama. Ini juga akan mempengaruhi keadilan. Yang selanjutnya ada narkoba. Narkoba ini tidak akan mempengaruhi keadilan dan pertahanan Indonesia, karena otomatis kan keadilan itu, narkoba itu dapat merusak akal pikiran mereka, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mereka, dan mereka itu justru tidak akan menegakkan hukum, malahan dia itu akan mendapatkan masalah hukum jika mereka tetap melanjutkan kegiatan narkotikanya tersebut. Yang ini selanjutnya demokrasi dalam sekolah. Hal ini mencerminkan karena hal ini kita sejak dini ditanamkan untuk kita dapat melakukan ikut serta dalam pemerintahan, dalam arti menentukan kemana negara ini akan dibawa. Yang selanjutnya ini tentang belajar bareng.
Hal ini juga akan mempengaruhi tentang kerjasama mereka untuk keadilan dan kedamaiannya mereka. Yang selanjutnya ini ada keseimbangan dalam pengadilan. Hal ini sangat diperlukan ya, karena untuk mencapai pertahanan kedamaian, keadilan, dan kedamaian Indonesia. Yang selanjutnya ini tentang pos ronda secara rutin. Hal ini sangat diperlukan dalam masyarakat sehingga pertahanan dan perlindungan hukum, keadilan hukum di sekitarnya itu dapat tercapai. Yang terakhir itu ada anak bermain gitar di depan rumah sedangkan itu sudah malam banget, sehingga hal ini dapat mengganggu kedamaian dan keadilan masyarakat. Karena apa? Karena mereka kalau bising di malam hari, otomatis itu masyarakat akan memberontak dan masyarakat itu akan melaporkan ke RW. Apabila seseorang itu tersebut tidak merespon dan tidak menghentikan kegiatannya tersebut, maka otomatis ada yang akan menuntut mereka ke jalur hukum kalau mereka tidak bisa dijelaskan dengan cara yang halus. Oke, kita berada di puncak pembelajaran. Apabila ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan lagi yuk. Ibu mumpung masih waktu 5 menit. Tidak ada ya? Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, tentang menyiram indahnya keadilan dan kedamaian. Hal tersebut sangat diperlukan oleh semua orang. Penegakan hukum itu harus mendapatkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan warganya yang sesuai menjalankan peraturannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga nanti keadilan dan kedamaian tersebut dapat dicapai dengan tepat. Keadilan tersebut dan kedamaian itu membawa negara ini ke negara yang lebih baik, dalam arti tujuan-tujuan negara dalam alinea 4 pembukaan undang-undang tersebut akan mampu tercapai secara baik apabila kita mampu untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan serta kedamaian yang ada di masyarakat Indonesia ini. Sekian yang Ibu dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ingat ya tugasnya, minggu depan kita akan bahas tugas tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.